Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Yani Isnaniah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Aprilia Nurlita dengan NPM 213101004 dari kelas 2A Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja pelayanan administrasi kantor desa kepada masyarakat di Desa Mojomanis tahun 2022. Baik, untuk yang pertama yaitu kinerja pelayanan publik. Kinerja mengacu pada istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia diartikan sebagai kualitas dan kuantitas yang diperoleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti teman. Kata masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lainnya adalah masyarakat mengacu pada sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah dengan budaya yang relatif sama. Yang ketiga yaitu pemerintah desa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya yaitu pelayanan masyarakat. Pelayanan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata layan yang berarti membantu atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan kata pelayanan mempunyai arti perihal atau melayani. Jadi, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan publik, terbagi menjadi dua. Yang pertama pelayanan barang publik dan yang kedua pelayanan atas jasa publik. Pelayanan barang publik adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pelayanan atas jasa publik adalah penyediaan jasa publik yang diberikan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yaitu survei kepuasan masyarakat. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu persyaratan. Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Yang kedua, prosedur. Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Yang ketiga, waktu pelayanan. Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Yang keempat, biaya atau tarif. Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang kelima, produk spesifikasi jenis pelayanan. Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, kompetensi pelaksana. Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang ketujuh, perilaku pelaksana. Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Yang kedelapan, maklumat pelayanan.
adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dan yang terakhir, penanganan pengaduan. Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu kantor desa. Kantor desa merupakan suatu tempat di mana masyarakat dapat mengaspirasikan keperluan penduduk. Maksud dari keperluan penduduk adalah pelayanan publik, dan desa merupakan bagian organisasi terkecil dalam suatu negara. Selanjutnya, kantor desa pastinya tidak terlepas dari adanya jenis-jenis pelayanan. Dalam administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Mojomanis, Kecamatan Kuadungan, yaitu terbagi menjadi 6 pelayanan. Yang pertama, pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Yang kedua, pengantar kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, pengantar surat nikah. Yang keempat, pengantar akte kelahiran. Yang kelima, pengantar akte kematian. Yang keenam, pengantar surat keterangan tidak mampu atau SKTM, dan surat rekomendasi lainnya. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Secara teori, tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut, diperlukan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 6 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu pelayanan yang terbuka, sederhana, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, yaitu pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak membeda-bedakan dengan cara apapun terutama dalam suku, ras, agama, golongan, dan harapan masyarakat. Dan yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Selanjutnya yaitu hasil analisis data penelitian kualitatif tentang pelayanan bidang administrasi di Desa Mojomanis terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu prosedur pelayanan. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa pelayanan pada kantor Desa Mojomanis termasuk dalam kategori baik. Prosedur pelayanan yang dijalankan berjalan dengan baik tahapan, persyaratan, maupun kejelasan pelayanan yang diberikan. Namun, masih ada masyarakat yang masih mengeluhkan dengan persyaratan pelayanan yang diberikan oleh aparat desa. Yang ketiga yaitu biaya pelayanan. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa pihak aparat dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Mojomanis berusaha untuk mengenakan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan. Namun, masih ada masyarakat yang menilai bahwa biaya pelayanan yang dikenakan belum transparan dan masyarakat masih dikenakan biaya yang jauh di atas biaya standar. Selanjutnya yaitu SDM pelayanan. Berdasarkan hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa SDM dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Mojomanis berada pada kategori baik. Tanggapan ini sebagian besar diberikan responden karena SDM yang ada di Desa Mojomanis memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan. Selain itu, pihak SDM memiliki kesadaran untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa sarana dan prasarana di kantor Desa Mojomanis berada pada kategori baik. Tanggapan ini diberikan karena ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di kantor Desa Mojomanis untuk mendukung pelayanan terbilang baik. Dan yang terakhir adalah keamanan dan kenyamanan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi pada kantor Desa Mojomanis berada pada kategori baik.
Sejauh ini, aparat berusaha menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan. Namun, pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan lagi, khususnya dari segi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan dan didukung SDM yang berkualitas. Dengan demikian, berdasarkan data rekapitulasi pelayanan administrasi pada kantor Desa Mojomanis, dari 25 orang responden, sebagian besar memberikan tanggapan baik. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi pada kantor Desa Mojomanis dapat dikategorikan baik. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan positif dan signifikasi antara pelayanan administrasi dan kinerja pegawai Kantor Desa Mojomanis Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.